Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama kepada Allah. Semoga Allah memberi kemudahan pada kita, sehingga pada pembelajaran kali ini kita memperoleh ilmu yang bermanfaat, menjadikan ilmu yang menjadikan kita lebih baik daripada hari-hari kemarin. Biridho'illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini, anak-anak? Ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Siapa? Yang tidak hadir siapa? Nazril. Kenapa tidak hadir? Sakit. Siapa lagi yang tidak hadir pagi hari ini? Ilham. Kenapa Ilham kok tidak hadir? Pergi kemana? Antar keluarga. Terus yang satunya lagi siapa? Rian. Rian kenapa gak hadir? Pergi kemana? Ziarah. Karena ada teman yang tidak hadir pada pagi hari ini, semoga yang tidak hadir tetap diberi ketebalan sehat, tetap mendapatkan keberkahan hidupnya, sehingga meskipun tidak hadir, Allah tetap memberikan limpahan ilmu pada mereka yang tetap tidak hadir. Dan kita doakan semoga pada hari-hari berikutnya, besok pagi bisa hadir bersama kita kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kemarin telah kita pelajari tentang pentingnya ilmu. Ilmu pengetahuan yang selama ini telah kita gali dari kecil hingga dewasa ini tentunya memberi manfaat yang sangat banyak. Kalau sudah paham semua, otomatis akan saya lanjutkan dengan pembelajaran tentang tanggung jawab menjaga amanah. Tanggung jawab menjaga amanah ini sesuai dengan kompetensi inti KI 1, spiritual, menghayati, mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua adalah kompetensi sosial, sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ini pengetahuan kognitif. Berkaitan dengan kognitif, kita bisa memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, pengetahuan yang kita hadapi sehari-hari, sebuah konsep yang kita pahami, serta prosedur yang ingin kita ketahui berkaitan dengan tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga terhadap keluarga. Adapun kompetensi yang keempat adalah kompetensi keterampilan. Ini bisa mengolah, menalar, menyaji apa yang kalian analisis yang terkait dengan kewajiban bertanggung jawab kepada keluarga. Baik ranah konkret yang nampak oleh mata, kemampuan yang nampak oleh mata yang dapat terlihat secara objektif, maupun yang abstrak yang tidak nampak. Sebuah definisi atau sebuah wacana yang ada dalam kerangka pikir kita. Itu 4 kompetensi yang harus kalian kuasai. Adapun kompetensi dasar, yang pertama adalah mengamalkan perintah Allah untuk menjaga amanah. Sudah pasti Allah
memerintahkan kita untuk menjaga amanah yang telah diberikan Allah kepada kita. Amanah apapun, kita diberi usia, kita pergunakan untuk berbuat baik. Kita diberi akal, kita gunakan akal untuk berpikir yang baik. Yang kedua, kompetensi sosial. Sikap tanggung jawab dalam mengemban amanah agar tidak berbuat korupsi, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama maupun negara. Yang ketiga, yang berkaitan dengan pengetahuan, kita mau menganalisis, mencermati, memilah-milah, mengetahui isi kandungan dari surat At-Tahrim ayat ke-6 tentang tanggung jawab terhadap keluarga. Dan kompetensi yang keempat terkait dengan keterampilan, kita bisa mendemonstrasikan hafalan ayat ke-6 dari surat At-Tahrim yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah alaiha malaikatun giladun shidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nanti akan kita analisis, kita kaji secara mendalam dari sisi mufrodatnya, kosakatanya, dari terjemahannya maupun isi kandungan yang ada dalam ayat tersebut, sehingga kita bisa mendemonstrasikan hafalan juga terjemahan dari ayat tersebut. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, pada pagi hari ini yang paling penting kita dikumpulkan, kita belajar di kelas ini. Yang pertama, mendemonstrasikan hafalan. Seperti tadi yang telah kalian baca bersama. Nanti akan saya tunjuk siapa yang akan membacakan ayat tersebut. Yang kedua, mampu menyebutkan makna mufrodat atau kosakata dari ayat ke-6 surat At-Tahrim. Yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga adalah mampu menganalisis kandungan dari surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Nah, menganalisis ini kita harus mengetahui arti perkata atau mufradatnya, tahu terjemahannya. Dari terjemahan baru tahu isi kandungan yang ada dalam surat At-Tahrim tersebut. Dan yang terakhir, tujuan yang keempat adalah kita dapat menunjukkan perilaku tanggung jawab terhadap keluarga. Kira-kira siapa di antara kalian yang tahu tanggung jawab kalian terhadap keluarga? Membantu orang tua. Membantu orang tua. Lain yang mengetahui kewajiban tanggung jawab terhadap keluarga? Jika diperintah segera dilaksanakan. Ada yang tahu? Yang lainnya lagi? Silakan. Menjaga nama baik keluarga. Menjaga nama baik keluarga. Itulah di antara beberapa tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga terhadap keluarga kita. Agar pembelajaran tentang analisis surat At-Tahrim ayat ke-6 ini lebih detail, lebih mengena, maka kita buat 3 kelompok sesuai dengan nomor hitungan yang saya tunjuk. Nanti kalian membentuk kelompok sesuai dengan nomor urut masing-masing. 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sesuai dengan nomor yang telah kalian ucapkan, silahkan kalian, saya beri waktu 10 detik untuk berkumpul sesuai nomor urutnya masing-masing. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Sebelum kita menganalisis isi kandungan dari surat At-Tahrim ayat ke-6 ini, marilah kita bersama-sama membaca ayat tersebut agar kita memperoleh pahala dari membaca tersebut. Silakan dibaca bersama-sama. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Alaiha malaikatun biladun syidatun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Adapun dalam menganalisis ayat tersebut, yang pertama kalian analisis adalah satu, tentang makna kata atau mufradat dari ayat tersebut. Yang kedua, menganalisis terjemah dari ayat tersebut. Dan yang ketiga, kalian menganalisis isi kandungan dari ayat ke-6 surat At-Tahrim tersebut. Saya beri waktu 25 menit untuk menganalisis. Setelah itu kalian melaporkan hasil analisis kelompok kalian masing-masing. Waktu untuk menganalisis sudah selesai. Untuk pembahasan lebih detailnya, maka kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil analisis kandungan surat At-Tahrim ayat ke-6. Silakan. Berkenalkan diri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Jessica Putrian, mewakilkan dari kelompok 1 akan membacakan kosakata atau kalimat mufradat surat At-Tahrim ayat 6, yaitu Ku artinya peliharalah, waquduha artinya bahan bakarnya, ghiladun artinya kasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan beri aplaus untuk kelompok 1. Sekarang kita lanjutkan hasil analisis tentang mufradat kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari analisis kelompok 2, terjemahan kosakata mufradatnya yaitu ku peliharalah, waquduha bahan bakarnya, ghiladun kasar, syidatun keras. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas hasil analisis kelompok 2. Kita beri aplaus untuk kelompok 2 bersama-sama. Sekarang kita lanjutkan hasil analisis dari kelompok 3. Silakan untuk dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Tahrisa Umami dari kelompok Ali bin Abi Thalib akan menyampaikan analisis dari mufrodat surat At-Tahrim ayat 66. Ku perihalalah waku duha bahan bakarnya giladun kasar syidadun keras layak suna tidak durhaka yuk maruna diperintahkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3, kelompok Ali bin Abi Thalib, atas hasil analisisnya tentang mufrodat, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Dari hasil analisis ketiga kelompok tersebut, maka yang perlu kalian pahami dari ayat tersebut adalah 1. U yang artinya peliharalah. Yang kedua, waku duha yang artinya bahan bakarnya. Yang ketiga, giladun yang artinya kasar. Yang keempat, syidadun artinya keras. Layasuna itu yang kelima, tidak durhaka. Dan yang keenam, mayuk marun, apa-apa yang diperintahkan. Itu diantara beberapa kosakata yang harus kalian pahami, kalian mengerti dari ayat ke-6 surat At-Tahrim. Sekarang kita lanjutkan analisis dari terjemah dan isi kandungan ayat tersebut. Pada kelompok 1, yaitu kelompok Abu Bakar As-Siddiq, kami persilakan untuk membacakan hasil analisisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiana dari kelompok Abu Bakar ingin menjelaskan analisis tentang surat At-Tahrim ayat 6. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada umat manusia yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya agar mereka menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, yaitu dengan taat dan patuh melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya, dan mengajarkan kepada keluarganya supaya mereka melaksanakan perintah agama dan meninggalkan apa yang dilarangnya, sehingga mereka selamat dari kobaran api neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporan hasil analisis kelompok 1, kelompok Abu Bakar. Sekarang kita lanjutkan ke kelompok 2, yaitu kelompok Umar bin Khattab. Silakan untuk melaporkan hasil analisisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan analisis tentang penjelasan kosakata surat At-Tahrim dalam suatu riwayat dinyatakan pada saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan ayat surat At-Tahrim ayat 6. Dalam suatu riwayat dinyatakan pada saat ayat ini turun, Umar bin Khattab berkata, "Wahai Rasulullah, kami sudah menjaga diri kami dan bagaimana menjaga keluarga kami?" Rasulullah bersabda, "Laranglah mereka mengajarkan sesuatu yang kamu dilarang melakukannya, dan suruhlah mereka melakukan sesuatu yang kamu diperintahkan oleh Allah melakukannya." Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas analisis dari kelompok 2, kelompok Umar bin Khattab. Sekarang kita lanjutkan analisis kandungan ayat ke-6 dari surat At-Tahrim oleh kelompok 3, Ali bin Abi Thalib. Silakan.
Setelah kalian mengetahui makna mufradat atau kosakata dari ayat ke-6 surat At-Tahrim, sekarang kalian laporkan hasil analisis isi kandungan ataupun terjemah dari surat At-Tahrim ayat ke-6 ini. Kelompok 3, kelompok Ali bin Abi Thalib, silakan untuk melaporkan hasil analisisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrudi Ahmad Gulam dari kelompok Ali bin Abi Thalib, ingin mempresentasikan hasil analisis dari surat At-Tahrim ayat 6, yaitu nomor 1, orang beriman disuruh memelihara dirinya dan keluarganya dari api neraka. 2, bahan bakar neraka adalah manusia dan batu. 3, penjaga neraka yaitu malaikat yang kasar dan keras. 4, malaikat itu tidak durhaka terhadap perintah Allah dan mengerjakan apa yang diperintahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporan hasil analisis kelompok 3 Ali bin Abi Thalib. Sekarang kita lanjutkan hasil analisis dari kelompok 2, yaitu kelompok Umar bin Khattab. Silakan dilaporkan hasil analisisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Umar bin Khattab ingin menyampaikan analisis kandungan surat At-Tahrim ayat 6. Perkenalkan, nama saya Ika Bella. 1, orang beriman disuruh memelihara dirinya dan keluarganya dari api neraka. 2, bahan bakar neraka adalah manusia dan batu. 3, penjaga neraka yaitu malaikat yang kasar dan keras. 4, malaikat itu tidak durhaka terhadap perintah Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas hasil laporan kelompok 2, kelompok Umar bin Khattab, sekarang silakan kelompok pertama, kelompok Abu Bakar As-Siddiq, melaporkan hasil analisis kandungan ayat 6 surat At-Tahrim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiana dari kelompok Abu Bakar ingin memberikan analisis yang terkandung dalam surat At-Tahrim ayat 6. 1, orang beriman disuruh memelihara dirinya dan keluarganya dari api neraka. 2, bahan bakar neraka adalah manusia dan batu. 3, bahwa penjaga neraka yaitu malaikat yang keras dan kasar. 4, malaikat itu tidak durhaka pada perintah Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas hasil laporan kelompok Abu Bakar tentang isi kandungan ayat ke-6 surat At-Tahrim. Dari hasil kesimpulan analisis kalian semua, maka dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut mengandung perintah bahwa orang yang beriman itu harus menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Jangan sampai kalian, keluarga kalian itu masuk ke dalam api neraka. Karena apa? Karena neraka itu ternyata bahan bakar adalah manusia yang durhaka kepada Allah serta batu. Kesimpulan yang ketiga, neraka itu dijaga oleh malaikat yang sangat kasar dan keras. Padahal malaikat itu sangat taat kepada perintah Allah. Malaikat itu senantiasa menjalankan perintah Allah dan tidak pernah durhaka atas apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Untuk mengetahui hasil pembelajaran pada pagi hari ini, maka saya akan menanyakan mufradat yang ada dalam surat At-Tahrim ayat ke-6 tersebut. Saudara Putra Giana, itu artinya apa? Artinya pelihara. Untuk mufradat yang kedua, waquduha.
Saya tanyakan kepada saudara Angga. Silakan untuk dijawab saudara Angga. Wakuduha itu artinya apa? Wakuduha artinya bahan bakarnya. Refleksi yang ketiga untuk kosakata ayat ke-6 dari surat At-Tahrim yaitu la ya'suna. Kepada saudara Musyafa, silakan untuk memberi arti apa itu la ya'suna. Layak sunnah, tidak durhaka. Sebelum pembelajaran ini kita akhiri, terima kasih atas partisipasi kalian yang telah bersungguh-sungguh untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Namun yang perlu kalian catat, kalian harus senantiasa memiliki sifat tanggung jawab yang besar terhadap keluarga kalian. Sifat tanggung jawab ini bisa yang seperti kalian tahu tadi, dengan cara belajar yang rajin, giat, pergi ke sekolah, membantu orang tua, dan yang lain sebagainya. Dan sebagai tugas kalian nanti, ini tolong catat, semua kelompok, masing-masing kelompok, tugas kalian adalah untuk melaporkan kegiatan tanggung jawab kalian, keseharian kalian di dalam buku tulis. Nanti silakan dikumpulkan kepada Pak Guru. Kegiatan keseharian yang merupakan cerminan rasa tanggung jawab kalian terhadap keluarga kalian. Silakan nanti kalian tulis dalam buku laporan, nanti diserahkan kepada Pak Guru. Sudah paham kalian, anak? Itu tugas yang akhir. Marilah kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Semoga apa yang kita pelajari ini membawa manfaat, membawa keberkahan untuk diri kita, juga keluarga kita, dan sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga untuk menuntut ilmu, sehingga dengan menuntut ilmu dan belajar, dengan bersungguh-sungguh dalam belajar, sebagai anggota keluarga kita merasakan tanggung jawab yang besar demi keluarga kita. Kepada ketua kelas, saudara Safrudi, untuk memimpin doa pada penutupan pembelajaran kali ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Kami memohon maaf atas segala kekeliruan kesalahan saya pada pembelajaran kali ini, dan jangan lupa tetap giat belajar, serta kalian harus ingat dengan esensi pembelajaran kali ini, tanggung jawab terhadap keluarga. Dan nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, tanggung jawab terhadap keluarga dan terhadap masyarakat. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.